Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang sistem persamaan linier. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss ya. Sekarang kita menggunakan metode Cramer untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier. Kita lihat di sini jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari M persamaan linier dalam N variabel sehingga determinan A tidak sama dengan 0 ya, maka sistem tersebut memiliki pemecahan yang unik yaitu X1 determinan A1 per determinan A, X2 determinan A2 dibagi determinan A ya, sampai Xn ya, determinan AN per determinan A. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, kita memisalkan A itu matriks yang memiliki elemen-elemen A11, A21 dan seterusnya, di sini A12 dan seterusnya ya. Sedangkan yang B itu adalah matriks B1, B2, dan seterusnya. Matriks kolom ya. Oke, kita lihat sekarang penetapan aturan Cramer pada sistem 3x3 ya. Jadi ada 3 persamaan linier seperti ini, A11X1 plus A12X2 plus A13Xn sama dengan B1. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ini merupakan elemen dari matriks A ya. Jadi ini matriksnya ordonya 3x3. 11 A21 A31 ya. Ini A21. Oh maaf. A12 ya. Ini A22, A32, A13, A23, A33. Oke, ini untuk X-nya itu hanya ada 3 ya. X-nya X1, X2, X3. Dan B-nya B1, B2, B3. Ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, seperti ini. Oke, di sini ada X1, X2, Xn ya, atau di sini X3 ya. Ini X3 karena ada 3. Ini 3. Nah, ini X1, X2 ini X3 ya. Kita bisa ganti dengan XYZ. Jadi X1 itu sebagai X, X2 sebagai Y, X3 sebagai Z, tergantung soalnya gitu ya. Ini X1, X2, X3 menandakan bahwa variabel tersebut tidak sejenis. Baik, sekarang solusi dari persamaan tersebut, misalkan kita ganti tadi ya, X-nya itu dengan X1, X2, X3-nya dengan XYZ, maka solusinya seperti ini. Untuk X, ini X1 ya, yaitu determinan A1 per determinan A. Determinan A berarti determinan dari matriks yang elemen-elemennya ini, yang sudah kita tuliskan. Untuk matriks, untuk determinan A1, kolom ke-1 ya, dari semua barisnya kita ganti dengan B1, B2, B3. Sama halnya untuk Y dan Z ya. Untuk Y, kolom kedua yang kita ganti dengan B1, B2, dan B3. Untuk A3, untuk Z, kolom ketiga ya. Ini X2, ini X3. Oke, untuk determinan matriks A1, A2, A3 sebenarnya mirip dengan determinan matriks A ya, hanya saja bagian-bagian tertentu, kolom-kolom tertentu kita ganti dengan B1, B2, dan B3 ya, tergantung. Kalau X1 yang diganti adalah kolom pertama ya, diganti dengan B1, B2, B3. Kalau X2 kolom kedua, X3 atau Z di kolom ketiga.
Oke, kita langsung ke contoh soal supaya paham ya. Gunakanlah aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear di bawah ini. Nah, misalkan ada 3 persamaan linear ya. Baik, kalau misalkan kita gunakan matriks ya, kita bisa masukkan ke sini. Min 1, 1, 2 ya. Kemudian 2 min 1, 1. Kemudian di sini 1, 1 min 1. Oke, selanjutnya di sini X1, X2, X3. Ini tergantung soal. Kalau misalnya di soalnya X, Y, Z, berarti di sini X, Y, dan Z ya. Kemudian yang B-nya min 5, 1, 5 ya. Kita mencari X1 dulu, tapi kita cari dulu supaya mudah determinan dari A terlebih dahulu ya, determinan ini. Maka kita cari dengan cara yang sudah pernah kita pelajari ya, terserah menggunakan cara apapun. Min 1, 1. Ini 1, 1 min 1. Oke, ini kita bisa tambahkan di sini. Min 1, 2, 1, 1 min 1, 1. Kemudian kita cari diagonal-diagonalnya. Oke, 1. Ini anggap saja lurus ya. Oke. Min 1 dikali min 1, 1 min 1. 1 dikali 1 plus 1 ya. 4 plus 4 dikurangi min 2 min 1 min 2. Hasilnya di sini 4 min 5 plus 5, 9 ya. Sekarang kita cari determinan A1. Itu mengganti kolomnya, kolom pertama dengan B ya. Min 5, 1, 5. Kemudian ini sama ya, 1 min 1, 1. 1 min 1, 1. 2, 1 min 1. 2, 1 min 1. Oke, ini kita tambah min 5, 1, 5. Ini 1 min 1, 1. Baik, ini kita cari diagonalnya ya. Oke, ini semoga jelas. Min 5 dikali 1, min 5. 1 dikali 1 plus 5. 2 ya. Dikurangi min 10. Ini min ya, min 1, 1, min 5. Min 1. Hasilnya 2 ditambah ini 16 ya. Berarti 18. Kemudian determinan A2 min 1, 2, 1. Kita ganti dengan B, min 5, 1, 5. Yang ini 2, 1, min 1. Min 1, 2, 1. Min 5, 1, 5 ya.
Ini sama dengan 1 ya. Yang ini min 5. 4 dikali 2 itu 20. Dikurangi 2 min 5 10. Maka hasilnya ini min 4 ditambah 20 16 min 3 ditambah 10 itu 3. Maka hasilnya 13 ya. Oh maaf ralat. Ini 7 ya. Jadi 16 dikurangi 7 9. Oke, selanjutnya determinan A3 min 1 2 1 1 min 1 1 min 5 1 5. Di min 1 2 1 1 min 1 1. Yang ini 5 ya. Kemudian 1. Yang ini min 10 dikurangi 5 min 1 plus 10. Hasilnya 4 min 4 min 14 ya. Min 18. Silahkan dicek lagi ya perhitungannya, mungkin ada yang salah, bisa dikoreksi. Baik, kemudian kita masuk rumusnya X1 itu determinan A1 dikurangi determinan A. Determinan A1 itu 18, determinan A 9. X1 2. Kemudian X2 determinan A2 dikurang per determinan A sama dengan 9 per 9. 1. Selanjutnya yang terakhir X3 determinan A3 dibagi determinan A sama dengan min 18 dibagi 9, min 2. Nah ini sudah terjawab ya. X1, X2, X3 yaitu 2,1, min 2. Ini solusi persamaan linear. Selanjutnya cara untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear itu dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Nah, metode iterasi Jacobi ini merupakan cara dengan menggunakan komputasi ya sebenarnya. Nah, ini metode Jacobi merupakan salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear berdimensi banyak. Nah, ini misalkan ada sistem persamaan linear seperti ini, kita buatkan, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam bentuk matriks ya, seperti yang sudah dijelaskan di Cramer. Ini sebagai matriks A, ini X, ini B ya. Oke, kita langsung masuk saja ke rumus metode Jacobinya, yaitu XI sama dengan BI min sigma I tidak sama dengan J AIJ XJ ya, per AII. Atau secara umum kita tulis seperti ini, XIK plus 1 sama dengan A per AII dalam kurung BI min sigma, ini sama saja dibalik ya, I tidak sama dengan J, J tidak sama dengan I, sama saja dengan J mulai dari 1 sampai N, AIJ, XJK ya, dengan K 0, 1, 2 dan seterusnya. Iterasi akan kita akhiri jika nilai dari X1 pangkat N min 1 hampir sama dengan X1 pangkat N dan X2 pangkat N min 2 hampir sama dengan X2 pangkat N dan seterusnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh
berikut ini ya, kita gunakan permasalahan ini dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Kita tulis dulu di sini K plus 1 sama dengan 1 per A II ya, BI min sigma J1 sampai N AIJ X JK ya. Oke, ini kalau ada sigma berarti memasukkan nilai 1 sampai N ya. Kemudian dijumlahkan semuanya. Tanda sigma itu tanda penjumlahan. Baik, karena ini ada 3, maka N-nya itu sampai dengan 3 saja. Kita tulis di sini ya. K-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita tulis di sini X, I-nya 1 ya, mulai dari 1, K-nya itu 0 ditambah 1, sama dengan per I-nya tadi 1 ya, maka A11, ini I sama dengan 1. B1 min A1. Oke, ini lebih tepatnya jangan begini ya. Oke, begini saja. J tidak sama dengan I. Nah, di sini ditulis A12, kemudian X 20 ya, min A13 X 30. Karena ada 3 berarti stop sampai sini. Oke, sekarang I-nya 2. Maka ini X2. Ini ya tetap K-nya ya. K-nya itu dari 0 dulu semuanya untuk I1, I2 maupun I3 ya. Semuanya diproses dulu untuk K sama dengan 0. Ini berarti 0 plus 1, 1 per A22. Kemudian ini B2 min A21 X 1 0 min A23 X30. Kemudian untuk I3 X30 plus 1 1 per A33 B3 min A31 ya X10 A32 X20. Nah, ini kalau misalkan untuk komputasi seperti ini ya, kita beri nilai awal, kita misalkan nilai awalnya untuk X1 X10, X20, X30 itu sama dengan 0. Maka X11 sama dengan 1 per A11. A11 di soal, ini kalau kita buatkan ya, matriksnya, ini 3, 4, 2, 1, 7, min 2, min 1, min 3, 5. Ya, ini A11, A12, dan seterusnya. Di sini ada X1, X2, X3. Kemudian sama dengan ini 5, 20, 10. Maka A11 itu 3 ya. Ini 3 dalam kurung B1-nya. Ini B1, B2 ya, B3. Yang ini ya. Oke, 5. Ini kita tulis 5 dikurangi A12 itu 1, A13 min 1,
1 dikali 0 dikurangi min 1 dikali 0 ya. Maka hasilnya 5/3. Kalau didesimalkan 1,67 kurang lebih ya. Kemudian X21 sama ya, kita cari A22-nya. A22 berarti 7. 1/7. B2-nya itu 20. 20 dikurangi A21 4 dengan min 3 ya. 4 dikali 0 dikurangi min 3 dikali 0. Maka hasilnya 20/7 itu 2,86 ya. Kemudian X31 A33 di sini ya. A33 5. B3-nya itu 10 dikurangi A31 A32 2 dan min 2 dikurangi 2 dikali 0 min 2 dikali 0. Maka di sini 10/5 hasilnya 2. Nah, ini metode iterasi itu nanti nilai-nilai ini yang hasil dari X11, X12, X13 yang ini akan dimasukkan ke nilai berikutnya ya, perhitungan berikutnya. Kalau tadi nilai awal itu kan diandaikan 0 ya, nanti nilai-nilai ini dimasukkan ke tahap berikutnya. Sebentar ya. Oke, yang ini ya. Ini kalau misal metode iterasi, kita lanjut tadi K-nya itu 0. Di sini saja. Kita lanjut K-nya itu 1 ya. Untuk I sama dengan 1, I sama dengan 2, ini I ya. Kemudian I sama dengan 3. Rumusnya sama tadi. Gunakan X I K plus 1 sama dengan 1/A II BI min sigma. Ini J tidak sama dengan 1 ya. Ini dikoreksi tadi tidak ada J sama dengan 1-nya. J tidak sama dengan I maksudnya. Sampai N AIJ XJK. Oke, ini contoh berikutnya ya. Misalkan X1 kita pakai I-nya 1 dulu. I1, X1 K-nya 1. Berarti 2 ya. 2 sama dengan A, I-nya 1, 1. B1 min sigma. Atau langsung saja J-nya tidak boleh sama dengan I-nya 1. Maka di sini A12, J-nya harus beda kan. Kemudian X mengikuti J yang ada di A, maka X2. Karena ini 2, maka ini juga 2. K-nya kita ganti dengan 1 ya. Dikurangi A13, X3, 1. Dan seterusnya ya. Ini ganti 2 sama tahapannya. Nah, nilai yang ini X12, X13 itu diambil dari ini. Dari nilai yang sudah kita peroleh ini ya. Dimasukkan ke sini. Dan seterusnya sampai iterasi itu berakhir jika nilai dari X1 pangkat N min 1 hampir sama dengan X1 pangkat N. Jadi nilainya stabil gitu ya. Makanya ini biasanya digunakan untuk komputasi. Akan terlihat gitu ya. Akan terlihat nanti sampai batas mana nilainya itu cenderung konstan. Nanti iterasinya berakhir. Nah, nilai konstan itu sebagai nilai akhir dari X1, X2, dan X3.
Ini bisa dilanjutkan sampai K berapapun, sampai nilainya stabil. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya hanya menjelaskan tahapan ini sampai ini ya. Tuh. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.